masuk tes integritas. Oh ya, sebelumnya terima kasih yang udah like, udah nonton video ini, dan apalagi udah share ke teman-teman. Kita doakan kalian lolos CPNS tahun ini dan dipermudahkan dalam mengerjakan soal nanti. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan, sedangkan integritas berkaitan dengan A. kepribadian, B. hati, C. perilaku, D. skills, atau E. pengetahuan. Ya, jawabannya adalah B, yaitu hati. Integritas memiliki cakupan dalam urusan hati yang mencakup kejujuran, komitmen, mutu, dan sifat. Oh ya, untuk yang udah komen tapi tim kami belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan karena sangat numpuk, boleh nih untuk penonton lainnya membantu menjawab jawaban yang benar ya. Terima kasih. Lanjut lagi ke nomor 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggara negara atau PN dalam A. pelaporan tindakan korupsi, B. penindakan tindakan korupsi, C. pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara, D. audit penyelenggara negara, atau E. menyadap komunikasi penyelenggara negara. Ya, jawabannya adalah C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13 huruf A, yang diberikan kewenangan KPK adalah pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Nomor 3. Penegakan hukum khusus tindakan korupsi menganut asas A. Lex specialis derogat legi generali, B. Lex superior derogat legi imperator, C. Equality before the law, D. Lex posterior derogat legi priori, E. Lex imperfecta. Ya, jawabannya adalah A. Lex specialis derogat legi generali. Kekhususan tindak pidana korupsi dianut dalam asas lex specialis derogat legi generali, yang artinya peraturan khusus menggantikan peraturan umum. Tindakan korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang terkategori tindakan khusus. Nomor 4. Konsep integritas nasional yang dikonsepsikan oleh KPK terdiri atas A. 5 nilai, B. 7 nilai, C. 9 nilai, D. 11 nilai, atau E. 13 nilai. Ya, jawabannya adalah C, yaitu 9 nilai. Konsep yang digaungkan oleh KPK untuk menunjukkan manusia berintegritas terdiri atas 9 nilai. Nomor 5. KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi, terutama dalam bidang A. penuntutan, B. penyidikan, C. penuntutan sekaligus penyidikan, D. pemutusan perkara, atau E. penyidikan sekaligus pemutusan perkara. Ya, jawabannya adalah C. penuntutan sekaligus penyidikan. Sebagai lembaga independen anti korupsi, KPK memiliki kewenangan khusus, yaitu KPK bertindak tidak hanya sebagai penyelidik atau penyidik, tetapi sekaligus penuntut dalam perkara tindakan korupsi. Nomor 6. Perilaku berikut ini yang mencerminkan tindakan budaya korupsi terlihat pada A. Seseorang menyerobot antrean tiket, B. Tidak membuat KTP di kelurahan, C. Membuang sampah tidak pada tempatnya, D. Ikut dalam pembuatan SIM massal, atau E. Memberikan informasi palsu kepada negara. Ya, jawabannya adalah D. Ikut dalam pembuatan SIM massal. Pembuatan SIM massal biasanya menyalahi aturan dan wewenang yang ada dalam peraturan pembuatan SIM. Penyalahgunaan wewenang ini termasuk dalam tindakan budaya korupsi. Nomor 7. Berikut ini yang termasuk lembaga anti korupsi non-pemerintah kecuali A. Indonesian Corruption Watch, B. Kontras, C. Imparsial, D. KPK, atau E. KPAI. Ya, jawabannya adalah D, yaitu KPK.
KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga ini bersifat independen, tetapi berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR. Selanjutnya nomor 8, maksud dari etika penegakan hukum berkeadilan adalah A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. B. Meningkatkan kesadaran hukum bagi sesama tanpa pandang bulu. C. Persamaan di muka umum. D. Kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Atau E. Bersumber pada Pancasila demi tercipta keadilan sosial. Ya, jawabannya adalah A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. Etika penegakan hukum berkeadilan merupakan cara untuk menumbuhkan tertib sosial, ketenangan hidup, dan peraturan hidup secara bersama berasas keadilan. Nomor 9, keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai A. Kejujuran, B. Kedisiplinan, C. Tanggung jawab, D. Kepedulian, atau E. Pelayanan publik. Ya, jawabannya adalah A, yaitu kejujuran. Keutamaan seorang pejabat publik atau ASN harus memiliki sifat 1, yaitu kejujuran. Nomor 10, sumpah setia terhadap NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI. C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa. D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa. Atau E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN. Ya, jawabannya adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Landasan pengambilan sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila sebagai ASN adalah Pancasila. Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup sehingga dalam praktik penyelenggaraan negara, para ASN dapat memiliki wawasan hidup bangsa, hakikat, nilai, dan moralitas untuk membangun karakter. Nomor 11, ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu A. Inti sikap dan etos kerja. B. Personal perilaku dan norma. C. Kepribadian, agama, dan etos kerja. D. Nilai, norma, dan kepribadian. Atau E. Inti personal dan sikap. Ya, jawabannya adalah A. Inti sikap dan etos kerja. 9 nilai pokok integritas dalam anti korupsi terbagi menjadi 3 aspek, yaitu inti, sikap, dan etos kerja. Nomor 12, salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. B. Memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien. C. Membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien. D. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Atau E. Menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Ya, jawabannya adalah D. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Ini merupakan strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas. 13. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. B. Mutu sifat dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan. C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. D. Berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika. Atau E. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Ya, jawabannya adalah A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Integritas berdasarkan kompetensi KPK adalah bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Nomor 14, efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan melalui A. Pendidikan anti korupsi sejak dini. B. Operasi tangkap tangan. C. Regulasi hukum dan lembaga anti korupsi. D. Survei lembaga negara. Atau E. Sosialisasi bahaya laten korupsi.
Ya, jawabannya adalah B, yaitu operasi tangkap tangan. Efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi dapat dilakukan KPK dengan cara operasi tangkap tangan atau disebut OTT, karena secara hukum OTT tidak dapat dibantah terkait tindakan korupsi. Nomor 15, nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang ditinjau dari sisi A. Sosial budaya, B. Kemanusiaan, C. Agama, D. Adat istiadat, atau E. Personal. Ya, jawabannya adalah A, yaitu